Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kalau channel ada manfaat, Pak Ikhwanuddin itu saya yakin beliau itu jago fisika. Kalau saya ini kan jago cipika ya. Cipika-cipiki. Saya harus siap-siapin ini teman-teman. Ya tempat ya. Yang pertama pasang ini, aduh kasihan teman-teman kalau nanti merusak pemandangan, matanya sakit melihat video itu. Karena ini kan tembok saya belum diplester. Jadi saya pasang styrofoam biar agak nyaman dikit lah di mata itu teman-teman. Kasihan ini gudang yang bukan gudang lagi, gudang sembarang barang ini. Seperti ini teman-teman, akhirnya saya harus bikin jalur-jalur ini untuk uji coba. Ya uji coba itu effortnya luar biasa teman-teman. Ya duit, tapi waktu lah yang sangat menyita itu teman-teman. Menyita waktu maksud saya. Seperti ini konstruksinya. Jadi ini saya pasang stop kran teman-teman. Stop kran, di input pompa juga ada stop kran. Mungkin ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi kalau melakukan uji coba itu nanti seperti ini teman-teman. Metodenya menurut saya ini. Jadi jangan langsung output ini yang dibuat acuan. Misalkan metode pertama itu mengukur apa, metode kedua mengukur apa. Tapi untuk mengukurnya itu harus buka, nutup ini terus menyamakan lagi itu teman-teman. Itu susah ya, tadi itu berapa posisinya, berapa derajat. Kalau ini tidak ya, saya sudah kalau mau menutup pompa, mematikan pompa ya tutup itu stop kran di output. Kemudian kalau membuang ini teman-teman, membuang ini sudah saya buka di sana keran-kerannya. Ini yang masuk ke rumah saya. Jadi ini murni di sini seperti ini. Terus ini pastinya nanti ada udara teman-teman. Ya karena ini pipa yang tinggi, lebih tinggi dari pengeluaran di sini. Jadi kalau nanti membuang, nanti start pertama itu nanti ada udara. Hal-hal kecil itu mungkin harus saya jelaskan ya teman-teman. Ini sama pakai pressure tank, ini sama pakai pressure gauge manual, satunya digital. Waduh, kata teman saya itu digital tidak akurat. Saya tidak bicara akurat teman-teman. Ini hanya untuk ini aja, sekedar mengetahui, nggak penting saya itu akuratnya seberapa. Katanya kan nggak ada yang sempurna dunia ini. Kesempurnaan milik Allah SWT. Yang mungkin perlu saya jelaskan dari poin-poin ini penting teman ya. Yang pertama, air saya itu fluktuatif. Jadi kalau tidak dipakai seperti ini teman-teman, misalkan udah lama setengah jam, selamanya seperti ini, mampu ini, sekitar 1,5 meter dari sana. Keluar kecil seperti ini. Waduh, sudah alhamdulillah banget ya teman-teman. Pompa saya jadi ringan ini. Tapi masalahnya nanti kalau dihisap dia turun ya sekitar 5 menit baru dia stabil sesuai sumbernya, sesuai keluaran pompa, turun menjadi 4 meteran lah. Nah, itu kan saya hanya sekedar cerita teman-teman, itu enggak akurat gitu kalau untuk uji coba. Hanya kepercayaan teman-teman ke saya gitu. Itu nanti makanya saya bikin sendiri nanti yang khusus untuk head pompa yang menghisap sumur, saya rencanakan di lantai 2 ini. Teman-teman, ada poin penting di sini yang itu nanti hubungannya dengan performa pompa air. Jadi mohon apa yang saya sampaikan itu mungkin nanti diingat-ingat ya teman-teman. Saya memakai Shimizu 130, bukan 135, bukan 125, 130. Itu bisa saja saya menipu teman-teman. Ya casingnya aja ini dari Kuningan. Enggak teman-teman, insya Allah ini asli 130. Nanti itu masalah itu saya bahas di performa pompa. Saya memakai Shimizu 30, otomatisnya itu punya Sanyo. Udah enggak saya zoom lagi lah. Punya Sanyo sudah saya set, nanti kita tes seperti apa on off-nya. Ini adalah pipa menghisap dari sumur, memakai setengah ya. Ini tukang pipa aja pipanya nggak standar. Setengah itu 2 meter lah, sekitar gitu, 3 atau 2 meter, terus kesananya 10 atau 12 meter memakai 1 in sampai ke sumurnya. Ini kan cerita lagi teman-teman ya.
tinggal percaya tidak itu. Saya akan menyampaikan perasaan teman-teman, karena apa, untuk mengukurnya susah begitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan intinya bukan di sana, karena intinya saya mau membahas head pompa air. Yang pertama ini saya ingin mengetahui berapa setting on dan off dari pressure switch saya. Kemudian yang kedua, saya mau menyeting berapa tekanan yang ideal untuk settingan pressure switch ini. Yang ketiga, saya mengukur drawdown dari pressure tank ini dengan settingan yang standar. Yang pertama kita tes setting dari pressure switch-nya, berapa setting on dan off-nya dari pressure switch ini. Kita nyalakan. Satu 1,85 kg fos per cm persegi. Sekarang kita tes on-nya, biar nggak berisik saya pakai yang keluaran di sana saja. On-nya 1,1. Oke, sekarang kita pindah ke PSI untuk settingnya pressure tank biar gampang. Sekarang kita lihat off-nya di dalam satuan PSI. (26 PSI). On-nya di 17 PSI. On-nya di 17 PSI berarti dikurangi 2 PSI itu 15 PSI ya. 15 PSI itu untuk isi dari pressure tanknya. Nah, silo ini saya matikan dulu flashnya. Ya, sekitar itulah teman-teman, 15 PSI. Harusnya ini digital juga ya, lebih cocok itu dengan pressure gauge-nya untuk air. 15 PSI sudah pas itu teman-teman. Sekarang kita akan menghitung drawdown-nya. Jadi metodenya kita nyalakan, kemudian nanti setelah off kita buka kerannya, ini hasilnya berapa yang bisa ditabung dengan tekanan on 1,1 kg per cm persegi dan off 1,8 kg fos per cm persegi. Jadi begitu on nyala, stop keran itu langsung saya tutup ya. Sisa yang di bawahnya
on tidak kita hitung. Tekanan sudah 0, pompa saya hidupkan. Ini saya matikan saja teman-teman strumnya, jadi nanti patokannya cetek itu aja langsung saya tutup, karena saya ingin tahu berapa sisa dari bawahnya on itu yang 2 PSI itu teman-teman. Itu nanti saya jelaskan. Jadi tak tadi itu on teman-teman ya. Kalau nanti pompa ini jalan sudah nambah lagi, beda nanti. Satu, dua, tiga, tiga koma empat,
dan sekarang ini sisa di sini teman-teman. Kita dulu. Sekitar ini teman-teman ya, 600 mili 600 mili. Itu adalah yang 2 PSI tadi teman-teman. Jadi ketika on itu kan kita setting masih ada 2 PSI. Ini tekanan dari tabungnya. Kalau onnya kan di 17, tabung itu kita isi di 15. Jadi tidak terpakai yang di bawah ini, karena mekarnya kan baru setelah dia 15 sudah mekar, padahal onnya di 17 itu teman-teman ya. Jadi ini sisa yang di bawah inilah yang kita namakan ini teman, untuk safety. Jadi ini juga supaya membran tadi ini teman-teman tidak ngelempet sampai habis ketika pompa on. Jadi masih ada sisa sebesar 500 atau 600 mili tadi ya, gunanya supaya membran ini masih ada airnya. Ketika ada start tidak langsung kaget ya membran itu. Yang kedua juga ketika start itu akan halus di instalasi, tidak drop karena sudah kehabisan total di membrannya itu. Kecuali kita makainya melebihi debitnya, ya itu pasti sudah akan terpakai semua. Tapi kan pompa itu sudah on, berarti sudah isi lagi. Jadi akan linear begitu teman. Ketika start itu tidak akan jatuh beneran karena masih ada sisa yang 600 mili ini.